Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan saya Eva Nadila dari 4PAI-B1. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Perspektif Islam. Nah, yang pertama ada hakikat kurikulum, dan yang kedua pengertian fungsi kurikulum, dan ketiga komponen kurikulum, dan yang keempat adalah asas-asas dalam ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu hakikat kurikulum. Hakikatnya mata pelajaran dan program pendidikan ini yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan penyelenggara yang akan diberikan kepada peserta didik atau peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan, sebab, dan dengan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Kita masuk poin yang kedua, yaitu fungsi kurikulum. Di sini ada juga fungsinya, yaitu dalam pendidikan alat untuk menempa manusia yang diharapkan dan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan pendidikan. Dengan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama, karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan maupun kebutuhan negara itu sendiri. Dengan demikian, di negara kita ini tidaklah sama dengan negara-negara lain. Untuk itu, maka yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajarnya dengan baik dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum, salah satu fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen-komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Salbani, yang pertama, kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu materi pembelajarannya. Dan yang kedua, kurikulum pendidikan Islam itu sangat memprihatinkan pengembangan penyeluruh tentang aspek suatu siswa, yaitu dari intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan yang terakhir, kurikulum pendidikan Islam harus memprihatinkan keseimbangannya antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani kemanusiaan manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.